Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ya, anak SMKNU, anak-anak Indonesia yang hebat-hebat. Apa kabar? Untuk hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak ya. Oke, untuk hari ini kita bertemu di dunia virtual ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke, untuk pertama Bapak mau ini dulu, cek dulu ya sambil nunggu-nunggu yang lain, sambil nunggu-nunggu teman-teman kita yang lain. Di virtual ini Bapak mau perkenalkan dulu ya, meskipun udah sama-sama kenal semuanya, tidak salahnya Bapak perkenalkan lagi agar lebih uh, ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya dan nama Bapak Nijar Suryadi ya, Nijar Suryadi. Bapak mengampu pelajaran rekayasa perangkat lunak, kompetensi rekayasa perangkat lunak, mata pelajarannya pemrograman web dan perangkat bergerak. Oke, untuk kali ini sebelum sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau cek dulu kelengkapan dari web meeting sekarang. Kira-kira lihat, Bapak mau lihat ada berapa ini nih, berapa orang yang sudah masuk ya. Saya cek dulu, Bapak cek dulu. Oke. Sudah ada sekitar 10, 15. Oke, alhamdulillah sudah masuk ya. Udah banyak yang masuk. Sambil menunggu yang lain masuk juga. Kini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan ya. Bapak sampaikan yang pertama nih untuk memastikan agar kita lebih termotivasi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Oke, siapa? Oh, tadi Bapak lihat yang pertama kali masuk itu Nazar ya, Nazar. Oke, Nazar. Tuh nggak jauh beda nama sama nama Bapak ya, namanya. Oke. Oke, silakan Ananda Nazar untuk memimpin doa untuk kita semua agar kegiatan KBM kita hari ini bisa lebih bermakna ya, barokah. Oke, silakan Ananda Nazar untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk Ananda Nazar. Terima kasih sudah memimpin doa untuk kegiatan pertama kita hari ini ya. Terima kasih. Yang selanjutnya ini ada beberapa poin penting yang harus Bapak sampaikan kepada kalian ya, kepada Ananda semua di sini. Meskipun kita sedang COVID, kita sedang melaksanakan social distancing, tetap kegiatan belajar mengajar kita harus tetap berjalan dengan lancar, dengan mudah harusnya ya. Oke, mungkin banyak kendala yang terjadi ketika kita sedang melaksanakan KBM BDR ini, ada sesuatu yang sulit dipahami, sulit mempraktekkan. Oke, tapi itu bukan jadi sebuah alasan untuk kita berhenti untuk belajar, ya. Oke, selanjutnya ini yang harus kita ingat ya, ketika kita mendapatkan sebuah ilmu atau ketika kita sedang mencari sebuah ilmu, upayakan kita harus menjadi sebuah gelas kosong ya, menjadi gelas kosong. Jadi pastikan hati dan pikiran kita bersih ya saat menuntut ilmu, sehingga ilmu yang diberikan dapat diterima dan dapat menjadi uh, amal ke depannya dan akan bertambah ketika kita nanti akan mengamalkannya, akan lebih mudah gitu. Jadi harus disiapkan dulu kepala kita, harus istilahnya bukan dikosongkan tanpa pikiran, tapi dapat menerima ilmu yang akan diberikan oleh pertama. Mungkin Bapak akan menyampaikan, yang selanjutnya nanti Anda akan membaca dari literatur-literatur lain, lalu akan mendapatkan juga dari materi-materi yang Bapak Ibu guru atau dari teman-teman yang lain ya. Oke, jadi utamakan atau upayakan kita menjadi atau mendapatkan gelas kosong ini agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat untuk dapat diamalkan. Oke, itu yang selanjutnya adalah nah ini. Nah, oke, selanjutnya adalah maaf, Bapak mau ini dulu. Sip. Nah, Bapak screen. Nah, lalu apa yang akan menjadi pola pembelajaran kita ya, atau materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah siap ya? Tentunya harus sudah siap. Saya yakin, Bapak yakin kalau Anda adalah anak-anak yang sehat.
kuat dan akan mampu menerima materi ini dengan baik ya. Karena dalam satu hari ini, sekarang sampai 6 jam yang akan datang, kita akan belajar materi ini. Siap ya, jangan capek nih. Oke, siap ya? Oke, oke, oke. Oh ya, jangan lupa juga untuk ini, jaga kalau misalkan Anda sedang menggunakan atau kegiatan BDR ini sedang menggunakan handphone, jangan sambil dicas ya, nanti panas, duar. Jadi upayakan ketika kita menggunakan handphone, jangan sampai atau jangan dicas sambil BDR, nanti panas gitu. Oke, ini untuk topik yang akan kita bahas sekarang adalah ini ya, anak-anak semuanya. Yang akan kita bahas adalah mengenai menerapkan client-side scripting pada halaman web interaktif. Ya, oke. Oke, tadi, oh iya, saya sudah cek ya, sudah cek ada beberapa yang masuk. Untuk absensi nanti ada di ada linknya ya, ada linknya tersendiri di LMS. Nanti Bapak kirim linknya. Nanti di ini di 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 absen ya, di absen untuk pelaksanaannya. Meskipun hari ini di web meet-nya tidak hadir, tetap di absensinya harus mengikuti tetap. Oke, ini untuk topiknya. Jadi kita akan membuat halaman web dengan bahasa pemrograman JavaScript. Ya, nih topik kita yang akan kita pelajari hari ini. Siap ya? Wow, JavaScript ya. Oke, tenang aja, ini mudah ya. Oke, nah ini yang akan kita bahas sekarang ya, atau akan kita pelajari. Yang mana Pak yang akan kita pelajari? Ini akan kita pelajari adalah dasar pemrograman klien, yaitu variabel, tipe data, dan operator. Ya, ini akan kita pelajari untuk hari ini. Yang selanjutnya ini akan dipelajari minggu-minggu yang akan datang. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sudah ya. Nah, ini tujuannya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Anda akan mampu menjelaskan konsep dari web interaktif. Yang kedua, Anda akan mampu menjelaskan konsep tipe data dan variabel pada JavaScript. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan konsep operator pada JavaScript. Selanjutnya, Anda mampu menerapkan JavaScript untuk web interaktif. Selanjutnya, Anda mampu menggunakan tipe data dan variabel pada JavaScript, serta Anda mampu menggunakan operator pada JavaScript. Nah, itu adalah tujuan kita pembelajaran hari ini. Ya, jadi ada sekitar 6 tujuan yang harus kita dapatkan hari ini. Jadi, siapkan lagi gelas kosongnya. Jangan sampai kita merasa mampu atau kita merasa tahu dan tidak mau tahu. Oke? Selanjutnya, nah, tagihannya. Di sini ada tagihan. Apa itu tagihan? Nah, bukan berarti penagihan hutang ya, tapi penagihan di sini adalah apa yang harus kita kerjakan selama satu hari ini. Ya. Oke, yang pertama, nanti Anda harus membuat sebuah web interaktif dengan JavaScript yang dibuat pada jspidal.net. Nah, ini sudah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan atau mempelajari tentang JSPidal ini. Ya, jadi sekarang akan lebih dipakai lagi JSPidal ini. Jadi siap-siap ya, jangan sampai kita lupa nih, yang kemarin lupa, sekarang baru lagi. Enggak, tetap nyambung. Karena pelajaran Bapak ini pada esensinya adalah dari awal sampai sekarang, mungkin sampai nanti kelas 3, kalau nanti bertemu lagi, tetap pelajaran Bapak itu atau nyambung terus ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah, atau yang kedua adalah mempraktekkan penggunaan tipe data dan variabel pada JavaScript dengan menggunakan tool jspedal.net. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan penggunaan operator pada JavaScript dengan menggunakan jspedal.net. Ya, oke, sampai di sana kira-kira ada yang mau dipertanyakan dulu nggak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, penilaian lupa ya, penilaian. Oke, mohon maaf anak-anak ya. Ada penilaiannya. Bagaimana penilaiannya? Oke, tetap secara teoritis penilaian itu ada 3 ya. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, dari mulai Anda masuk ke room, dari mulai Anda mengucapkan salam, dari mulai Anda nanti mau keluar dari room ini, itu adalah penilaian sikap. Ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan adalah penilaian ketika Anda mengerjakan atau mengisi yang pertama formatif.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda nanti melakukan kegiatan di LMS, melakukan atau mengerjakan tugasnya, lalu Anda mengisi forum diskusi, itu pengetahuan. Yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan ini, pengetahuan atau pengambilan keterampilan ini adalah penilaian pada produknya akhir nanti. Ya, apa saja yang dinilai dari keterampilan? Yang pertama, dari waktu Anda mengerjakan, berapa jam. Ya, kalau lewat, waktunya lewat, nah berarti itu sudah lewat, berarti Anda sudah berkurang waktu penilaian keterampilannya. Lalu dari layoutnya atau dari user interface-nya, bagus atau tidak? Kalau bagus, ya berarti nilainya bagus. Kalau kurang bagus, nah berarti nilainya juga kurang bagus. Itu dari keterampilan. Ya, oke. Yang selanjutnya, untuk penilaian ini nanti akan diakumulasikan. Semuanya akan dimasukkan materi atau nilai-nilainya ke dalam LMS. Dan tentunya ada juga tetap di SIAK ya, di sistem informasi akademik kita nanti akan tetap ada terpantau nilainya. Jadi jangan sampai takut nilainya tidak tercover. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pembukaan ini. Barangkali ada mau yang dipertanyakan atau mau didiskusikan dulu, silakan mengenai rule pembelajaran kita hari ini. Oke, tidak ada ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke materi intinya ya. Bagaimana materi inti ini atau bagaimana kita akan mempelajari atau step-step bagaimana kita pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, ini untuk materi kita yang pertama adalah web interaktif. Jadi, pada kesempatan ini ada 4 pertanyaan yang harus terjawab, ya. Yang harus terjawab. 4 pertanyaan ini adalah apa yang dimaksud dengan web interaktif. Ini nanti harus terjawab ketika Anda melaksanakan refleksi. Kapan itu refleksi? Nanti di akhir setelah pembelajaran ini beres hari ini. Atau di webcon kedua ya. Yang kedua, mengapa kita harus membuat web interaktif? Yang ketiga, bagaimana cara membuat web interaktif? Dan yang terakhir adalah apa saja yang dibutuhkan untuk membuat web interaktif. Oke, paham ya sampai di sana? Oke, sampai di sana sudah cukup paham ya. Oke, selanjutnya adalah web interaktif itu sendiri. Nah, apa itu web interaktif? Nah, web interaktif adalah sebuah pengembangan, ya kan, yang sudah kita sudah Bapak sampaikan juga sebelum-sebelumnya. Kalau nanti itu kita akan mempelajari sebuah halaman web, ada web dinamis, ada web statis. Nah, inilah yang disampaikan oleh Daryl Hartley, ya, Hartley tahun 2001 tentang apa itu web interaktif. Ya, silakan nanti Anda coba beberapa web interaktif yang sudah Bapak sampaikan di sini. Ada Facebook, Shopee, dan lain sebagainya. Ya, nanti dicoba, dianalisa, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya setelah kita mempelajari tentang web interaktif ini, nanti kita akan dihadapkan pada sebuah project. Ya, apa projectnya? Projectnya akan banyak ya, sebenarnya ada banyak project yang akan kita pelajari. Yang pertama project yang akan kita pelajari adalah kita akan membuat program HTML, program JavaScript yang akan dimasukkan ke dalam kode HTML. Ini projectnya, ya. Project yang pertama adalah membuat halaman web membuat halaman web HTML dengan menggunakan JavaScript, ya. Nah, caranya gimana? Ada caranya, Bapak sudah sampaikan di di bahan ajarnya sudah ada. Lalu untuk teknisnya juga Bapak sudah sampaikan di job sheet-nya, ada di LKPD-nya. Ya, nanti tolong dibaca LKPD-nya, baca juga bahan ajarnya, lalu nanti lakukan ininya. Ya. Oke, selanjutnya adalah menentukan perencanaan proyeknya. Nah, apa atau bagaimana atau kapan beresnya proyek ini, ya kan? Proyek ini akan dilakukan dalam waktu 1 hari ini. Nah, jadi dalam 1 hari ini Anda harus mengerjakan proyek-proyek yang ada di LKPD. Ya, di LKPD Anda harus kerjakan.
semaksimal mungkin, lalu nanti dikirim hasilnya ke LMS ya, ke LMS. Paham ya? Paham? Oke, siap siap. Terima kasih kalau misalkan sudah paham. Nah, jadi pada ini di LMS ya, nanti dikirim di LMS. Terus, Pak gimana ini secara teknis ya? Nah, secara teknis nanti Bapak akan sampaikan video-video tutorial yang sudah Bapak buat ya, cara-cara secara teknisnya, bagaimana cara membuat atau menambahkan JavaScript ke HTML, bagaimana cara menambahkan variabel ke JavaScript, cara menambahkan operator pada JavaScript. Nanti sudah ada di video-video tutorial yang sudah Bapak siapkan di LMS-nya itu ya. Oke. Lalu setelah ini kita akan mempelajari tentang atau Bapak akan memonitor ya, Bapak akan memonitor kalian baik itu melalui WA, baik itu melalui Google Classroom, atau mungkin rekan-rekan atau adik-adik anak-anak semua mau langsung japri ke Bapak, boleh silahkan ya, japri, atau misalkan Pak saya mau video call, saya susah ini, boleh silahkan, gitu ya, masalah ya. Yang penting dalam waktu 6 jam ini kita akan mempelajari semuanya ini secara daring ya, daring. Oke. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum kita masuk lagi ke LMS-nya? Ya, karena kita akan lebih banyak bekerja di LMS-nya. Ya. Akan lebih banyak bekerja di LMS karena nanti penilaian-penilaian semuanya pun akan ada di LMS ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk lagi ke LMS. LMS-nya, LMS-nya. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, nanti setelah nanti Anda mengerjakan atau membuka LMS-nya, nanti juga Anda akan dihadapkan pada sebuah tes formatif ya. Nanti tes formatifnya dikerjakan juga. Waktu tes formatif itu 30 menit ya. 30 menit, tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin kerjakan. Setelah tes formatifnya dikerjakan, nanti akan ada langsung nilainya di LMS-nya. Oke, untuk tahap ini Bapak cukupkan dulu sekian mungkin ya. Nanti kita akan bertemu lagi di LMS, lalu kita nanti akan bertemu lagi di jam 14 ya, di jam 14 untuk melaksanakan webmeet kedua dan untuk melaksanakan refleksi. Mungkin sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi jaga diri, jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena penyakit ya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.